Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning students. Ketemu lagi dengan Miss Elvira di sini. Kita akan mempelajari pelajaran bahasa Inggris. Setelah sebelumnya kita tadi berdoa bersama-sama. Kemudian kita awali dengan mengucapkan basmalah supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan kalian dalam menyerap ilmu-ilmunya ya. Oke. Hari ini kita masuk ke chapter 2. Chapter 2. The title is, judulnya adalah We Can Do It. Kita bisa melakukannya and we will do it. Kita akan melakukannya. Kita bisa, kita akan. Can, bisa, will, akan. Oke. Berarti di sini kita akan mempelajari dua hal. We will learn. Dua hal. Yang pertama, stating capability, mengungkapkan kemampuan atau kesanggupan. Kita menggunakan kata can di situ. Yang kedua, willingness, mengungkapkan keinginan atau kemampuan. Kita menggunakan kata will, akan. We will do it. Kalau capability, we can do it. Oke. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang stating capability, mengungkapkan kemampuan ya. Di situ sudah Miss Elvira jelaskan ada 3 bentuknya, yaitu bentuk positive sentence, bentuk negative sentence, dan bentuk interrogative sentence. Miss L ulas lagi, kita review lagi dari yang pertemuan sebelumnya. Positive sentence yaitu kalimat digunakan untuk menyatakan kemampuan. Masih ingat kan? Bentuknya apa dulu? Subjek dulu di depan, kemudian dilanjutkan dengan can, kata kerja pertama. Contoh, I can sing, saya bisa menyanyi, menunjukkan bahwa dia punya kemampuan dalam bernyanyi. Sementara kalau negative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Kalian hanya menambahkan not saja setelah kata can. Contoh, we cannot dance, kami tidak bisa menari. Artinya dia menjelaskan dia tidak mampu menari. Yang ketiga adalah bentuk interrogative sentence. Itu ini kalimat tanya, interrogative itu ya. Kalimat yang digunakan untuk menanyakan kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Bentuknya can dulu, baru subjek, kata kerja, objek jika ada. Contoh nih dalam pertanyaan, can you help me? Bisakah atau mampukah kamu membantu saya? Artinya dia menanyakan apakah dia bisa membantu saya, kesanggupan seseorang. Oke, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ibu harap kalian paham ya, karena sekarang nih kita masuk ke yang kedua nih, part kedua yaitu willingness, kemauan atau keinginan. Berarti kita pakai kata models yaitu will, akan artinya. Positive sentence yaitu kalimat ini digunakan untuk menyatakan kemauan atau keinginan melakukan sesuatu. Formnya subjek dulu, kemudian diikuti oleh kata will, modal will yang artinya akan, baru kata kerja pertama, kemudian objek. Contoh dalam kalimat, I will sing a Korean song. Saya akan menyanyikan lagu Korea. Artinya dia ingin menyanyikan sebuah lagu, menyatakan kemauan atau keinginan. Yang kedua, we will do our tasks. Kami akan mengerjakan tugas kami. Dia ingin mengerjakan pekerjaannya. Itu kalimat positif dalam willingness. Yang kedua, negative sentence yaitu kalimat yang digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan kita dalam melakukan sesuatu. Formnya, bentuknya sama seperti positif, kita hanya tinggal menambahkan kata not saja di belakang will. Jadi subjek, kemudian will not. Will not ini bisa kamu singkat nih. Kamu bisa menggunakan kata won't. Jadi boleh pakai will not, boleh pakai won't, pilih. Kemudian kata kerja pertama objek. Contoh, they will not go to cinema. Mereka tidak ingin pergi ke bioskop. Atau kalimat kedua, she won't let her room dirty. Dia tidak ingin membiarkan kamarnya kotor. Ingat, lihat kalimat pertama dia pakai will not. Kalimat kedua dia pakai won't. Sama saja, artinya tidak ingin atau tidak akan.
Oke. Sekarang ke interrogative sentence, yaitu kalimat bentuk ketiga ya dalam willingness. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan keinginan dalam melakukan sesuatu. Formnya hampir sama dengan kalimat positif, hanya dibalik. Kalau positif subjek dulu kemudian will, kalau interrogatif will dulu baru subjek. Ini misal Vira kasih contoh dalam bentuk percakapan ya. Misalnya Ali bilang begini, Ali dan Siti nih. Ali bilang, menanyakan kepada Siti, will you wash your hand? Siti, maukah kamu mencuci tanganmu? Siti menjawab, of course I will. Tentu saja saya mau. Oke, dia menanyakan. Dialog ketiga antara si Udin sama si Mira. Udin nanya nih sama Mira, Mira, will Edo do his homework? Mira, kira-kira si Edo akan mengerjakan PR-nya nggak ya? Si Mira menjawab, I don't think so. Saya tidak berpikir begitu. I think Edo won't do it. Saya pikir Edo itu tidak akan mengerjakannya. Oke anak-anak, tapi itu tidak terjadi dengan anak-anak Miss Elvira ya. Anak Miss Elvira kalau dikasih tugas harus dikerjakan ya. Oke, itulah kesimpulannya kitab yang kita pelajari hari ini, bahwa kita gabung ya dengan yang pertama kemarin ya. Pada chapter 2 kita mempelajari apa tadi? Kita mempelajari tentang we can do it and we will do it, judulnya yaitu stating capability, cara mengungkapkan kemampuan. Yang kedua adalah willingness. Kalau capability kita gunakan kata can, kalau willingness kita gunakan kata will. Baiklah anak-anakku sekalian, Miss Elvira harap kalian paham dan bisa memahaminya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Terima kasih untuk perhatian anak-anakku semua. Tetap jaga kesehatan kalian, kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Semoga wabah COVID ini bisa segera berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.